Kalau kamu termasuk viewers OG Alam Semenit atau sudah ngikutin Alam Semenit dari lama, kamu pasti sering mendengar saya menyebutkan cukup perhatikan dan amati dari jarak yang aman. Nah, sekarang saya pertegas lagi. Jangan menyentuh, mencium, atau memakan sesuatu yang berwarna ngejreng atau berpenampilan mencolok. Kenapa? Karena biasanya di alam liar, sesuatu yang mencolok adalah sebuah peringatan. Peringatan bagi yang penasaran dan ingin memakan. Binatang paling sering menampilkan peringatan ini. Binatang dengan warna yang mencolok biasanya beracun dan harus dihindari. Kamu tentunya masih ingat dengan Lonomia obliqua. Ulat yang bentuknya cantik ini ternyata masuk ke dalam Guinness Book of World Records sebagai ulat yang paling beracun di dunia. Atau gurita cincin biru, yang meskipun terlihat imut, ternyata memiliki bisa yang lebih dari cukup untuk membunuh manusia. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu warna tubuh yang mencolok. Pewarnaan tubuh yang mencolok tersebut dinamakan aposematisme. Tapi sesungguhnya, aposematisme lebih luas dari itu, dan tidak hanya terpaku pada pewarnaan tubuh saja. Bisa juga dari suara, aroma, dan lain-lain. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang aposematisme. Benang merah dari aposematisme adalah mekanisme pertahanan untuk memperingati predator agar tidak menyerang atau memakan mereka. Mekanisme ini dapat terdiri dari sifat atau apapun yang membuat mangsa sulit ditangkap dan dimakan. Mungkin dari toksisitas, seperti racun atau bisa, rasa atau bau yang busuk, duri yang tajam, atau suara dan hentakan yang agresif. Pada serangga, reptil, dan amfibi, warna mencolok memperingatkan pemangsa bahwa mereka adalah mangsa yang memiliki racun dan tidak terasa enak di mulut atau berpotensi mematikan. Sementara pada ular derik, suara dari ekor mereka seperti peringatan yang ampuh untuk mengusir ancaman yang mendekat. Sifat aposematik tidak hanya bermanfaat bagi mangsa. Pemangsa pun seringkali menunjukkan ciri aposematisme, karena di alam liar, rantai makanan selalu berputar. Dan dengan memiliki keuntungan aposematisme, potensi bahaya dapat diminimalisir. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Tape ketan Ciremai, tape ketan Ciremai, tape ketan Ciremai. Gin Black Organization, Andi Lala Institute of Arts, Andi Lala Art School Unch, Sabto Aji, Ismail Ed Subah Spinning Mills, MNJ Makassar. Semoga Nil cepat insaf. Alma, Takoyaki Magelang, istrinya AA Al Haitam, telur kucing udah netes sekali. Rifda Latifah, saya Hasil PKL, Iris Hayang, Jafar Gemoy naik sepeda, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Jayusman, Aku Cinta Aluh Widiantari, Bahas Banteng Bang, Bahas Banteng Bang, Bahas Banteng Bang, Akmal 28 Channel, Kim Dahyun Nomuhe, Arnold Schwarzenegger, Edwin Bukalah Hatimu, Alex 7 Bengkel Bubut via Tokped, Dewata Poles Marmer, Holly Sayang Naya, Dewata Poles Marmer, Sword is Back, Urang Lintau, Rosadi Family, Shirley Dona Cantik Banget, W3, Bahas Harimau Jawa Bang, Pahlawan Cinta Mia Amelia Chan, Pahlawan Sayang Mia Amelia, Arimbi Productions, Agatan Isaac, Chandra Salai dan Juragan Muntoys. Halo guys, Chandra Salai di sini. Subscribe YouTube Chandra Salai. Bagasta, Arno Teman Panda, Roti Cecala Lampung, 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 Herdi dan Rini Novitasari, Tiwi, Hilmi Haros, Ilham Presma skripsi setengah lagi, Willy Anak Rajin, Shine Garden, Riot Sayang Banget Lili, Riot Sayang Banget Lili, Riot Sayang Banget Lili, Zidni anaknya ayah Jehan, Farel, Zaid anaknya ayah Jehan, Misteri Hilangnya Telur Kucing, Zuhri Zukasha, Mami Papi Bocil Setiawan, Loyang Sidoarjo, Podcast Ceritanya Jira Seru Loh, Podcast Ceritanya Jira Seru Loh, Podcast Ceritanya Jira Seru Loh, Arintek, Gap Garage 13 Malang, Ili Mas Fikri Bio UGM 19, Gans Gami, Nggak Tahu, Pamparam, Kakak Akila dan Teteh Naima, Mbak Tia I Love You, Gara DTN 439, Alin, Bilal adiknya Halif, Radit Pecinta Alam, Iseng-Iseng Bongkar, Vicky Maulana, Raffi suaminya Rangko Kanzaki, Elaina Sang Penyihir, Ponggo Ucil Puspusimba, Servis Laptop Ninja Tom, Mah Kurniawan, Kutunggu Jandamu Devi, dan Bahrudin Arek Karangtengah. Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Alfred Russel Wallace pada tanggal 23 Februari 1867, Charles Darwin menulis, yang jika diterjemahkan kira-kira begini. Saya disarankan bertanya kepada Anda ketika mengajukan kasus kepada Walter Bates tentang mimikri. Kita tahu pejantan biasanya memiliki warna yang indah untuk menarik betina ketika kawin. Tapi mengapa ulat kadang-kadang juga memiliki warna yang sangat indah dan artistik
padahal mereka belum aktif secara seksual. Wallace menjawab, karena beberapa ulat biasanya dilindungi oleh rasa atau bau yang tidak menyenangkan, dan akan menjadi keuntungan positif bagi mereka, agar ditandai sebagai ulat yang tidak enak oleh burung. Oleh karena itu, setiap warna yang terang dan mencolok akan dengan jelas membedakan mereka dari ulat coklat dan hijau yang dapat dimakan. Dan warna ini akan memungkinkan burung untuk mengenali mereka dengan mudah sebagai jenis yang tidak layak untuk dimakan. Dengan demikian, mereka akan lolos dari predasi. Setelah membaca jawaban dari Pak Wallace, Pak Darwin sangat antusias dengan gagasan tersebut dan meminta Wallace bersama dengan Entomological Society of London untuk menguji hipotesis tersebut. Kemudian, ahli entomologi John Jenner Weir melakukan percobaan dengan ulat bulu dan burung di kandangnya. Pada tahun 1869, Pak John memberikan bukti percobaan pertama untuk pewarnaan aposematik pada binatang. Laporan eksperimen aposematisme tersebut mengejutkan para naturalis abad ke-19, karena kemungkinan terjadinya evolusi tersebut dalam suatu populasi dianggap cukup rendah. Terlebih, para naturalis pada saat itu percaya kalau pewarnaan yang mencolok seharusnya berakibat kepada kemungkinan pemangsaan yang lebih tinggi. Wallace menciptakan istilah warning colors, atau warna peringatan, dalam sebuah artikel tentang pewarnaan pada binatang pada tahun 1877. Tapi, pada tahun 1890, Edward Bagnell Poulton mengganti nama dari konsep tersebut dalam bukunya The Colors of Animals. Pak Edward mendeskripsikan derivasi istilah tersebut sebagai pewarnaan aposematik. Pak Edward menjelaskan kalau aposematik mencakup warna peringatan dan penandaan. Warna yang terlalu mencolok yang memberikan sinyal peringatan kepada pemangsa. Maka dari itu disebut aposematik, yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani, apo, yang berarti dari, dan sema, yang berarti tanda atau sinyal. Karena merupakan sinyal, aposematisme adalah kebalikan dari kamuflase. Fungsi utama aposematisme adalah untuk mencegah serangan, yaitu dengan memperingatkan pemangsa potensial bahwa binatang dengan pewarnaan tubuh yang mencolok biasanya memiliki arti yang buruk, bisa dari bau dan rasa yang tidak enak atau bahkan beracun. Jadi, mekanisme aposematik terdiri dari dua lapisan pertahanan. Lapisan pertama adalah warna peringatan yang mudah terlihat, dan lapisan kedua adalah akibat dari pemangsaan. Sinyal aposematik seringkali bersifat visual, dengan pewarnaan yang cerah dan pola seperti garis-garis yang kontras. Sinyal peringatan ini biasanya indikasi jujur dari mangsa yang berbahaya, karena pewarnaan yang mencolok berevolusi beriringan dengan pertahanan kedua yang tidak terlihat. Maka dari itu, organisme yang lebih cerah dan lebih mencolok biasanya lebih beracun. Ini berbeda dengan tampilan deimatik, yaitu binatang yang mencoba mengejutkan predator dengan mengubah postur tubuh, seperti kucing yang melengkungkan tubuhnya agar terlihat lebih besar, atau mendesis sambil menggertak. Pertahanan deimatik hanya di visual saja. Jika kucing kalah, maka ia akan dimakan. Tapi siapa yang mau memakan kucing? Saya itu kelaparan. Kucing itu datang, saya lagi lapar, gemetaran bang. Kalau tidak makan daging kucing itu, mungkin malam itu udah drop. Warna aposematik yang paling umum dan efektif adalah merah, kuning, hitam, dan putih. Warna-warna ini memberikan kesan kontras yang kuat di antara warna alam seperti dedaunan yang hijau atau warna tanah yang cenderung gelap. Warna aposematik juga biasanya tidak terpengaruh terhadap perubahan pencahayaan, sehingga dapat dicirikan dari jarak yang relatif jauh. Pada binatang tertentu, mereka mengembangkan sinyal yang lain untuk mempertegas, seperti bau, suara, atau perilaku lain untuk memperingati predator. Beberapa serangga seperti ladybug, selain berwarna cerah, mereka juga mengandung bahan kimia yang terasa sangat pahit di mulut. Sigung menghasilkan bau yang sangat menyengat, dan katak panah beracun memiliki kelenjar yang mensekresikan racun di bawah kulitnya. Sementara, ngengat harimau mampu menghasilkan suara ultrasonik yang memperingatkan kelelawar agar menghindarinya, atau menunjukkan bagian tubuh mereka yang berwarna cerah. Semut beludru seperti Dasymatula occidentalis, selain memiliki warna yang cerah, mereka mampu menghasilkan suara melalui stridulasi jika ditangkap. Suara ini berfungsi untuk memperkuat peringatan. Jika warna dan suara tidak digubris, maka sengat mereka yang sangat menyakitkan adalah senjata terakhir. Darian.
di mana spesies yang tidak berkerabat meniru penampilan spesies yang terkenal beracun atau berbahaya. Dengan meniru, maka mereka tidak perlu repot-repot membuang tenaga untuk melarikan diri atau bersembunyi. Terlihat berbahaya, tapi sesungguhnya biasa saja. Indonesia tanah air beta. Aposematisme pada binatang hampir selalu merupakan mekanisme defensif. Namun, agar sinyal peringatan ini lebih efektif, harus ada pengetahuan sebelumnya dari pihak predator tentang apa yang dimaksud dengan sinyal visual ataupun sinyal akustik. Pengetahuan ini bersifat naluriah, dari reaksi yang dipelajari melalui pengalaman buruk pada generasi sebelumnya, dan diturunkan dalam genetik pada generasi selanjutnya. Perilaku waspada terhadap sinyal aposematik adalah perilaku bawaan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, beberapa binatang yang tidak beracun akan mengadopsi penampilan seperti sinyal aposematik. Ini dikenal sebagai mimikri, dan merupakan jenis lain dari mekanisme pertahanan. Binatang-binatang peniru ini membuat pemangsa percaya kalau mereka berbahaya karena memiliki pewarnaan yang mencolok. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak berbahaya. Contohnya adalah ular koral palsu. Mereka memiliki corak warna yang sangat mirip dengan ular koral asli, tapi dengan urutan warna yang berbeda. Aposematisme juga terdapat pada beberapa tumbuhan. Meskipun fenomena ini jarang terjadi, tapi beberapa tumbuhan yang beracun memiliki rasa yang tidak enak atau duri yang tajam, yang dapat melukai, bahkan mematikan. Dan ini akan memberitahu siapapun kalau tumbuhan ini tidak ingin dimakan. Spesies dengan sinyal aposematik yang paling umum dan yang paling terkenal adalah tawon dan lebah. Keduanya memiliki pola cincin warna kuning dan hitam yang terlihat kontras. Ini adalah pengumuman kepada semua binatang kalau mereka memiliki sengat berbisa. Dan mereka tidak segan-segan menggunakan sengat ini ketika merasa dalam bahaya atau ketika sarangnya diserang. Kemudian ada ulat. Kalau yang ini kayaknya banyak yang tahu ya. Ada banyak variasi warna dan bentuk di semua jenis ulat. Umumnya adalah sebagai peringatan kalau mereka beracun. Sebagian ulat meniru objek sekitar mereka dan tersembunyi dengan baik. Tapi sebagian terang-terangan mengumumkan kalau mereka berbahaya. Jadi, kalau ada yang masih berani menyentuh, aduh. Lalu ada katak panah beracun yang berwarna cerah. Katak-katak ini menunjukkan kalau mereka beracun melalui warnanya yang cerah dan mencolok. Mereka mensekresikan racun tersebut melalui kulit mereka. Racun paling berbahaya yang dikeluarkan katak ini adalah baterakotoksin. Ketika pemangsa memakan salah satu katak ini, baterakotoksin akan menyerang sistem saraf dan menyebabkan kejang, kontraksi otot, air liur berlebih, dan bahkan kematian. Ada hipotesis kalau racun tersebut mereka dapatkan dari kombinasi makanan, khususnya semut formisin dan invertebrata kecil lainnya. Kenapa disebut katak panah beracun? Karena masyarakat lokal biasanya menggosok ujung panah mereka di punggung katak ini sebelum berburu, menjadikan panah mereka beracun. Dan racun dari katak tersebut sangat ampuh untuk melumpuhkan buruan mereka. Jadi, dimanapun kamu berada, ketika kamu melihat sesuatu yang terlihat mencolok, hindarilah, meskipun terasa susah. Kalau ini hypebeast ya. Sangat mencolok memang. Tapi keputusan ada di kamu. Mau dijauhi atau didekati. Terserah. Yang penting, jangan buang energi kamu untuk membenci. Jika tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Atau seperti yang idola saya sering bilang, skip. Sesimpel itu sih. Meskipun lebih sering terlihat pada serangga, aposematisme juga dimiliki beberapa vertebrata. Sebagian besar terbatas pada sejumlah kecil spesies reptil, amfibi, dan ikan, serta beberapa mamalia yang berbau busuk atau agresif. Dari keluarga burung, pitohui adalah burung aposematik. Burung dengan bulu merah cerah dan hitam ini memiliki bulu dan kulit beracun, dan mungkin merupakan satu-satunya burung yang beracun. Racun mereka berasal dari kumbang beracun yang mereka telan. Racun pada burung ini cukup kuat. Meskipun tidak diketahui apakah mampu membunuh manusia, orang yang pernah dicakar burung ini melaporkan kalau bekas cakaran mereka akan mati rasa dan menyebabkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.
dan mungkin dapat membunuh predator kecil yang memakan burung ini. Di antara mamalia, Sigung dan Zorilla mengumumkan keberadaan pertahanan kimiawi mereka yang berbau busuk dengan pola hitam dan putih yang sangat kontras. Sementara Badger dan Honey Badger memiliki pola serupa untuk mengumumkan kalau mereka memiliki cakar yang tajam, rahang yang kuat, dan sifat yang agresif. Pola hitam putih yang kontras ini juga diadopsi oleh beberapa anak mamalia, seperti bayi citah dan bayi babi hutan, yang mungkin akan membingungkan pemangsa sebelum mendekati mereka. Ular koral adalah contoh lain dari aposematik. Ini adalah sekelompok ular dengan cincin warna-warni yang sangat berbisa. Mereka mendiami daerah tropis dengan sekitar 73 spesies di bumi belahan barat dan sekitar 16 spesies di bumi belahan timur. Sementara, suara ular derik adalah bentuk dari aposematisme akustik. Jika terusik, ular ini akan mengguncang ekornya, mengumumkan keberadaan mereka, dan memberi peringatan kepada organisme lain untuk jangan mendekat. Aposematik akustik serupa juga ada di berbagai ulat Bombicoidea yang akan bersuara jika disentuh. Masa gitu suaranya? Yang benar lah. Nah, iya. Dalam ekosistem laut, siput laut dan nudibranch adalah contoh aposematisme yang paling sering dikutip. Hampir semua nudibranch memiliki pewarnaan yang cerah dan memiliki sengat beracun, seperti nudibranch dari genus Hexabranchus, yang merupakan salah satu yang berukuran tubuh terbesar. Mereka memiliki pertahanan kimiawi yang kuat dan warna merah dan putih yang kontras. Siput laut dan nudibranch memperoleh senjata pertahanan dengan mencurinya dari mangsa yang mereka makan. Kamu bisa cek video pembahasan tentang nudibranch untuk lebih lengkapnya. Beberapa spesies bintang laut juga memiliki warna yang mencolok, serta duri yang panjang dan tajam, yang dilengkapi dengan saponin sitolitik, yaitu bahan kimia yang dapat berfungsi sebagai penyengat, membentuk pertahanan yang efektif. Fitur tubuh ini dianggap cukup untuk spesies tersebut digolongkan ke dalam organisme aposematik. Dan kita tahu, kalau gurita cincin biru memiliki bisa yang sangat mematikan. Gurita ini menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di celah-celah bebatuan sambil menampilkan pola kamuflase mereka berkat sel kromatofor mereka. Namun, jika terganggu, mereka akan dengan cepat berubah menjadi warna kuning cerah dengan cincin biru yang kontras. Lionfish, yang hidup di Samudra Hindia dan Pasifik, juga sering disebut sebagai ikan dengan sinyal aposematik. Mereka terlihat mencolok karena garis-garis merah dan putihnya yang kontras. Duri yang menonjol dari sirip punggungnya memiliki kelenjar yang mengandung racun kuat yang mampu melumpuhkan pemangsa yang berukuran besar. Akan tetapi, keberadaan aposematisme pada ekosistem laut masih menjadi bahan perdebatan. Karena banyak organisme laut, terutama yang ada di daerah terumbu karang, juga berwarna atau bercorak cerah, tapi hanya memiliki sedikit atau tanpa pertahanan kimia, atau bahkan tanpa pertahanan fisik sama sekali. Membuat banyak pihak berpendapat kalau aposematisme di dalam laut menjadi kurang efektif. Tapi tetap aja ya, jangan tiru postingan influencer yang menyesatkan. Selalu amati dan perhatikan dari jarak yang aman. All right, trending this afternoon, it started as a fun picture and ended up with an octopus biting a woman's face with poisonous venom. Jadi, jika binatang aja udah paham mana yang bisa dimakan dan mana yang enggak, manusia seharusnya bisa lebih waspada dan tidak sembarangan mendekati atau memegang segala yang berwarna mencolok. Mungkin ada yang ngeyel. Terserah saya dong. Kalau saya mau sentuh gimana? Toh nyawa-nyawa saya bertumbuk kita. Enggak, saya nggak mau bertumbuk. Silakan aja kalau mau makan juga. Tapi ingat, kamu hidup di dunia tidak sendiri. Ketika amit-amit, kamu terluka karena kealfaan logika kamu, yang akan terkena dampaknya bukan kamu aja. Orang lain juga akan repot. Anak istri kamu akan kehilangan sosok kepala keluarga yang seharusnya memimpin dan menafkahi mereka. Orang tua kamu akan meratapi kepergian kamu dan kebingungan bagaimana menjalani hidup tanpa tulang punggung keluarga. Tetangga rumah kamu juga harus repot urus-urus prosesi pemakaman kamu. Belum lagi nasib pengguna jalan yang harus putar balik karena jalan depan rumah duka ditutup karena banyak tamu yang melayat. Jadi, dengan segala kerendahan hati, saya mohon, jangan sok keras. Jangan sentuh, jangan jilat, dan jangan makan sesuatu yang kamu nggak tahu. Konsultasikan dengan profesional jika harus.
Dan untuk konten kreator non-profesional yang viral dan mendapat view banyak dengan melakukan stunt berbahaya, percayalah, ketika kamu apes, viewer kamu bukanlah orang yang pertama yang menolong kamu. Dan kamu gak akan bisa menikmati keviralan kamu dari dunia lain. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.